Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Fitradari dengan NPM 257820102. Nah, pada paket tracer 3.5.5 ini investigate the TCP IP and OSI models. Saya akan bikin exam HTTP web traffic yang pertama itu. Nah, kita sudah masuk ke simulation, lalu kita pilih habis itu kita masuk ke checklist HTTP. Lalu kita cek saja. Setelahnya kita akan mengenderet pada datanya. Jadi kita beri perangkat web client sini. Kita akan web browser, kita akan masukkan URL-nya. www.osi.local. Setelah itu kita akan mengklik tombol forward ini sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sebentar. Mana ya? Kita digoin. Kita klik ini 1, 2, 3, 4. Lalu kita perbesar sebentar. Kita akan melihat tampilan URL-nya. URL tadi kan belum ada, sekarang sudah ada. Di sini itu terjadi karena web client itu mulai mengirim permintaan HTTP ke web server dan menerima balasan berupa si halaman ini. Nah, lanjut yang ke setelah ini kita akan membuka ke PDU ya. Pada information ini kita pada kotak warna di sini ada HTTP yang pertama. Di sini tuh tampil PDE web client-nya. Nah, kita pilih yang masih OSI model. Di sini kita bagian layer ke-7. Kita akan di sini ada keterangannya, yaitu di layer 7 itu ada HTTP client itu mengirimkan HTTP request ke server. Jadi si klien itu sedang menerima halaman web kepada si server. Lalu kita lanjut ke di layer keempat ini ada TCP dan set port. Nah, dan destination portnya, jadi destination portnya itu 80 dan source portnya itu 1024. Nah, yang digunakan itu layarnya HTTP. Lalu yang layar ketiga ini ada
ada digunakan itu IP headset IP-nya itu ada 192.168 1.1.254. Set IP-nya itu 192.168.1.1. Lalu lanjut setelah jadi dia itu adalah si IP tujuannya, sedangkan shortcode IT itu dia adalah IP si web client-nya. Lanjut ke layer kedua. Di layar kedua ini ditampilkannya alamat MAC address, tujuan dan fungsinya itu. Fungsinya itu untuk mengirimkan frame dari jaringan lokal. Nah, kita buka output. Ada TCP dan juga HTTP. Nah, di mana kita akan melihat informasi yang sama antara IP address dan destination IP address yang berhubungan dengan layer 3 ini, yaitu network layer. Di sini search IP itu 192.1.1, DST itu 192.161.254, sama seperti yang ada di layer 3 ini. Lalu kita lihat juga untuk port yang masing-masing portnya di layar keempat 1024 dan 80. Lalu ada juga di HTTP ini selanjutnya kita akan melihat event yang berikutnya. Nah, kita klik saja. Lalu di sini hanya ada layer 1 aktif. Nah, itu karena si frame-nya kan sedang dipindahkan dari buffer dan dikirim ke media jaringan. Jadi di saat ini pun data sedang berjalan melalui jaringan. Lalu selanjutnya di sini tuh ada in layer dan out layer. Jadi alamat sumber serta tujuannya. Jadi si in layer itu web servernya menerima menerima request dari web client, sedangkan outlier itu si web server mengirim respon kembali ke web server. Nah, mengirim respon kembali ke web client seperti itu. Nah, lalu selanjutnya in PDU dan outbound PDU. Jadi in PDU ini dia informasi data yang masuk ke perangkat, sedangkan outputnya ini informasi data yang keluar dari perangkat, seperti itu. Jadi sisi bagian ini
input dan dapat melihat proses data saat dikirim kembali seperti itu. Lalu kita lanjut melihat ke yang terakhir. Nah, pada bagian ini OC layer dia hanya dua, yaitu layer inlay. OC layer model dan jadi ketika datanya sudah sampai ke tujuan, nggak ada lagi proses pengiriman sehingga tabun PDU dan ditampilkan. Selesai di part 1, kita lanjut ke part 2. Display element of the TCP/IP protocol suite, yaitu kita step melihat channel event yang kita akan menutup semua PDI. Kita klikkan delete. Setelah itu kita perketat sedikit. Setelah itu kita periksa all. Bisa kita coba dulu. Nah, jadi di sini ada bagian yang muncul DNS dan juga TCP/IP yang ditambahkan. Tambahannya. Jadi event tambahan yang muncul itu ada DNS dan TCP. ARP-nya tuh nggak muncul karena mungkin alamatnya tuh MAC address-nya itu sudah tersimpan di chat. Nah, kita lanjut aja ke bagian yang kita akan membuka si event DNS yang pertama. Di layer 7 itu dia terlihat bahwa si mengirim ke query ke court. Jadi prosesnya ini tuh dilakukan untuk meminjamkan nama domain menjadi alamat IT. Nah, setelah itu kita lihat outputnya. Nah, di bagian DMS query. Di bagian ini www OC lokal ya. Lalu selanjutnya kita buka buka DNS yang terakhir. Nah, di inbox PDU detail kita lihat cari bagian DNS pada bagian address. Di sini tuh tertangkap addressnya tuh web servernya. Jadi DNS-nya tuh kembali ke dia
dia kembali ke apa ya namanya, karena ada jawaban DNS dikirim kembali ke server, ke web client gitu. Lalu selanjutnya alamat domain, kita lihat alamat domain OSI lokal sama jika sudah, lanjut yang selanjutnya kita masuk ke selanjutnya kita akan membuka event. Setelah HTTP yang pertama. Pada bagian ini kita pilih OSI model, kita terus layer 4. Nah, di bagian ini tuh bagian layer transport. Nah, kita lihat ada membuat antara web dan web server. Web client dan web server seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan lihat nah, di sini ada kalimat yang senternya artinya web client dan web servernya itu sudah berhasil membentuk koneksi sehingga komunikasinya dapat dilakukan selalu. Selanjutnya itu kita akan cari event terakhir, TCP yang terakhir. Coba kita jalan. Jadi di layar keempat di bagian menunjukkan prosesnya akhir dari komunikasi. Nah, jadi setelah penukaran data selesai, koneksi TCP/IP-nya itu akan ditutup. Jadi tujuan untuk menuntut atau mengakhiri koneksi antara web client dan juga web server. Jadi hal ini tuh terjadi karena komunikasinya tuh sudah selesai. Oke, lalu kita akan jawab si challenge question ini. Pertanyaannya itu ada 2 pertanyaan ya. Kita masih ada di lalu nah, di sini ada jawabannya itu web servernya dia. Jadi si web server itu mendapatkan permintaan web pada port 80 yang digunakan untuk layanan HTTP kedua dari server yang membaca DNS request-nya. Lalu kita lihat di DNS.
Lalu di layar keempat dasternya tuh ada 53. Jadi yang menggunakan petan DNS itu ada pada port 53 yang digunakan untuk pelayanan DNS seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan pada bagian paket tracer 3.5.5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.